Buat kamu yang mau masuk kedokteran, farmasi, atau teknik, jangan sampai zonk di SNBP ini. Halo Sobat Bima, ditemani dengan aku Kak Johan, tutor kimia bimbingan alumni. Di video kali ini, kita akan memasuki seputar materi TK Kimia SMA. Di pertengahan Agustus, pendaftaran TK SMA sudah mulai dibuka loh. Jadi, persiapan kamu wajib matang dari sekarang. Yuk, simak video ini sampai habis. Kita masuk soal yang pertama. Let's go! Adik-adik, di nomor 1 ini kita ada soal kimia, yaitu mengenai larutan buffer. Jadi larutan buffer itu apa? Larutan buffer adalah larutan yang apabila jika diberikan penambahan sedikit asam ataupun basa, maka pH-nya itu cenderung tidak berubah ya. Jadi komposisi dari larutan buffer itu ada apa aja? Yaitu dia ada asam lemah, ya. Biasanya kalau misalkan asam lemahnya itu dia komposisinya banyak atau molnya banyak. Terus kemudian ada basa konjugasi. Nah, basa konjugasi itu adalah asam yang kehilangan H+-nya, gitu ya. Contohnya misalkan kakak punya HCN asam lemah, basa konjugasinya adalah CN-, ya, yang kehilangan H+-nya. Baik, nah di sini kita baca soalnya, ada seorang siswa mencampurkan 50 ml larutan asam format, ini adalah senyawa asam karboksilat yang paling sederhana dengan nomor atom karbon pertama atau 1, dengan konsentrasi 0,2 molar, dicampurkan dengan natrium format HCONA yang ini merupakan garamnya. Garam itu apa? Garam itu adalah sisa asam atau basa konjugasi yang beserta dengan kation ya. Kationnya ini bisa logam atau kationnya ini bisa kation organik. Contohnya adalah NH4+ ya. Diketahui nilai Ka dari asam format adalah 10⁻⁴. Nah, biasanya yang ditanya adalah pH. Nah, untuk mencari pH, adik-adik perlu mengetahui rumus dari pH itu sendiri. Untuk rumus pH, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, dalam hal ini, karena yang diminta soal adalah senyawa asam lemah, ya, maka kita menggunakan rumus H+. Kalau misalkan menggunakan basa lemah, pakainya OH- ya, yaitu pH sama dengan 14 min POH atau POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Baik, untuk konsentrasi H+-nya di rumus buffer ya. Nah, ini kakak kasih cara cepatnya ya, yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah sisa dibagi dengan mol garamnya. Nah, sekarang mol asam lemah sisa itu apa? Mol asam lemah yaitu adalah HCOOH ya. HCOOH, dan garamnya itu apa? Ya, senyawa yang satu lagi yaitu HCONA. HCONA. Nah, bagaimana mencari molnya? Untuk mencari mol, masih ingat rumusnya? Mol sama dengan molaritas dikalikan volumenya. Nah, sekarang kita cari mol daripada asam lemahnya ya. Atau HCOH, yaitu 0,2 molar ya, dikalikan dengan 50 mili. Kita dapat yaitu adalah ini 00 coret, maka 10 milimol ya. Nah, yang satu lagi mol daripada garamnya yaitu natrium format 0,2 molar dengan volume sama ya 50 mili ya. Oke. 0,2 dikalikan 50 mili, maka molnya akan sama. Nah, kemudian data Ka kita sudah diketahui ya 10⁻⁴. Maka tinggal kita masukkan ya, konsentrasi H+-nya adalah 10⁻⁴ dikalikan 10 milimol dibagi dengan 10 milimol. 10 milimol sama 10 milimol bisa coret, maka konsentrasi H+-nya adalah 10⁻⁴ molar. Nah, kita udah dapat konsentrasi H+-nya, sekarang kita masukkan ke rumus pH ya, yaitu min log 10⁻⁴ ya.
Nah, ingat konsep logaritma ya. Ini diturunkan ke depan, maka jadinya adalah minus 4 log 10 ya. Dimana log 10 ini dia basis 10 log 10 adalah 1, maka dia positif 4. Gitu, teman-teman. Ya, jadi jawabannya yang B. Halo adik-adik, ya. Di soal selanjutnya, di sini ada mengenai hidrokarbon ya. Jadi apa itu hidrokarbon? Yaitu adalah senyawa yang terbentuk dari hidrogen dan juga karbon tentunya ya. Nah, di sini diberikan struktur dari alkana ya. Alkana itu memiliki rumus umum CnH2n+2 ya. Nah, di sini ada struktur rantai ya. Nah, yang diminta adalah berapa banyak atom karbon primer dan tersier. Jadi, jenis atom karbon di dalam rantai itu ada karbon primer atau kakak tuliskan dengan simbol C1 derajat. Ya. Ini adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya ya. Contohnya adalah di sini kalau misalkan di dalam soal, ya, berarti kalau CH3 di sini saya gambarkan, ya, CH3. Nah, karbon itu kan memiliki tangan 4 ya, karena dia memiliki elektron valensinya 4. Ya. Maka, jika satu tangan digunakan untuk mengikat karbon, sisanya untuk mengikat hidrogen. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan atom karbon primer. Ya. Ya. Jadi atom karbon yang mengikat satu karbon lainnya. Ya. Tetangga karbonnya cuma satu. Nah, sekarang kita identifikasi ada berapa banyak atom karbon primer ya. Contohnya di dalam hal ini adalah CH3. Ada berapa CH3? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom karbon primer ya. Dari CH3 ya. Atom karbon primernya ada 5 dan tersiernya berapa? Jadi atom karbon tersier ya. Sebelum ke tersier, kakak jelaskan dulu untuk atom karbon sekundernya ya. Atau C2 derajat, yaitu adalah kalau tadi tetangga karbonnya 1, kalau misalkan yang ini berapa? Iya, pintar 2 ya. Jadi tadi karbon tangannya ada 4. Terus kemudian jika 2 tangannya mengikat karbon, maka sisanya hidrogen. Atau dalam contoh hal ini adalah CH2 ya. Nah, ada berapa banyak CH2 di dalam struktur? Kita lihat ada 1. Berarti dia memiliki 1 atom karbon sekunder. Nah, yang ketiga ini adalah tersier ya. Atom karbon tersier berarti iya, yang karbon ini mengikat 3 atom karbon lain ya. Sisanya hidrogen. Berarti yang CH itu ada berapa? Hanya ada 1 ya. Berarti jawabannya adalah 5 dan 1. Nah, untuk teman-teman bisa lebih memahami ya, kakak punya contoh soal. Misalkan kakak punya CH3, CH2, NH2. Ada berapa banyak atom karbon primer ya? Jika kalian menjawab 1, maka jawabannya salah ya. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kamu bisa jangan lupa untuk les di bimbingan alumni UI. Adik-adik, untuk soal kali ini mengenai hakikat ilmu kimia, yaitu bagian variabel penelitian ya. Jadi di dalam penelitian itu ada 3 variabel ya. Nah, sebelum kakak masuk ke contoh soal ini, kakak ingin memberikan contoh dulu, analogi yang sederhana untuk adik-adik bisa mudah memahaminya. Jadi di dalam penelitian ada 3 variabel, yaitu adalah variabel bebas, kontrol, dan juga terikat atau dependent ya. Variabel bebas itu apa? Variabel bebas adalah variabel yang bisa kita adjust atau bisa kita edit ya. Mau itu kita ubah konsentrasinya atau volumenya dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua, variabel kontrol. Apa itu variabel kontrol? Variabel kontrol adalah variabel yang dijaga tetap dikontrol ya, supaya tidak mempengaruhi hasil ya. Jadi misalkan ketika kita ingin memperhatikan ya efek penggunaan jenis pupuk terhadap tinggi dari tanaman ya,
maka kita harus mengontrol apa? Berarti kita harus mengontrol misalkan menyiramnya, volume siramnya, sinar mataharinya, seperti itu ya. Nah, yang kita adjust atau variabel bebasnya adalah yaitu jenis pupuknya. Ada pupuk A, pupuk B, pupuk C gitu. Dan yang terakhir variabel dependent atau variabel terikat. Ini biasa disebut sebagai variabel hasil yang mana dipengaruhi oleh variabel bebas dan juga kontrol ya. Nah, variabel hasilnya apa di dalam contoh tadi? Yaitu adalah pertumbuhan tanaman atau tinggi tanaman itu. Baik, kita langsung saja masuk ke soal ya. Ada seorang siswa melakukan percobaan untuk mempelajari pengaruh suhu terhadap kesetimbangan ion kompleks kobalt 2 dalam larutan. Kesetimbangannya diberikan sebagai berikut. Nah, jadi ada kompleks kobalt 2 yang berwarna merah muda di sebelah kiri persamaan. Ketika direaksikan dengan ion Cl-, dia akan membentuk kompleks COCl4 6+, yaitu berwarna biru ya. Kobalt 6+. Nah, jadi di sini di dalam percobaan tersebut siswa menggunakan volume larutan yang sama. Oke, tadi ingat apa kalau misalkan ada sesuatu yang sama atau dijaga tetap maka disebut sebagai variabel? Iya. Pinter, kontrol ya. Variabel kontrol. Terus kemudian selanjutnya suhu dinaikkan ya. Suhu dinaikkan berarti ada sesuatu yang di-adjust atau diedit ya. Maka jenis variabelnya apa? Betul sekali, yaitu adalah variabel bebas. Dan kemudian perubahan warna diamati. Nah, teman-teman udah pasti tahu kan? Jawabannya adalah variabel. Iya, bagus sekali. Variabel terikat. Nah, setelah berapa saat warna larutan semakin biru ya, gitu. Jadi untuk jawabannya dari tabel berikut ya. Tadi untuk volume, ingat volume itu dia dijaga tetap ya. Dijaga tetap maka variabel kontrol. Kemudian suhu tadi dijaga. Suhu dibuat bebas ya, dibuat adjust yaitu dinaikkan maka dia variabel bebas. Dan yang terakhir, warna yang diamati adalah variabel terikat. Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Halo adik-adik, ya bersama saya Kak Johan. Ya, kembali lagi membahas soal kimia. Kali ini ya kita punya soal mengenai laju reaksi. Ya, laju reaksi apa? Yaitu kecepatan dari suatu reaksi kimia ya. Nah, di dalam laju reaksi itu yang dihitung yaitu biasanya adalah konsentrasi per satuan waktu ya. Sama kalau misalkan kecepatan ya yang diukur apa biasanya jarak per waktu kan. Dalam satuan kilometer per jam atau meter per second gitu ya. Nah, di laju reaksi yang diukur karena reaksi kimia yang diukur adalah perubahan konsentrasi. Ya, jadi di sini di dalam suatu percobaan yaitu adalah gas nitrogen monoksida atau NO direaksikan dengan oksigen menghasilkan gas NO2 ya. Diberikan grafik data sebagai berikut ya. Nah, pertanyaannya adalah laju berkurangnya NO selama 20 detik pertama ya. Nah, tadi rumus laju itu apa? Rumus laju atau delta V, velocity ya, V, yaitu adalah perubahan konsentrasi atau delta concentration dari yaitu C2 min C1 ya. Nah, C itu adalah konsentrasi, kalau C2 konsentrasi akhir dan C1 adalah konsentrasi awal ya. Dibagi dengan delta T ya. Delta T-nya itu adalah T2 dikurang T1. Nah, T2 apa? T2 itu adalah waktu terakhir ya. Jadi, nah di sini bisa kita lihat karena yang diminta adalah 20 detik pertama ya. 20 detik pertama ada di sini ya. Kita lihat berarti ada di area ini ya. Nah, ini adalah T2 yaitu 20 detik. T1-nya adalah titik awal ya, yaitu adalah 0. Dan kemudian konsentrasi ya bisa kita hubungkan ya dari waktu dengan konsentrasi ya, yaitu adalah 0,4 yaitu adalah konsentrasi yang kedua dan 0,8 ini adalah konsentrasi yang pertama ya.
Jadi bisa kita masukkan ke dalam rumus ya. Karena yang diminta adalah laju pengurangan, maka di sini diberi tanda minus ya. Yaitu artinya dia berkurangnya konsentrasi. Ya, C2 tadi adalah 0,4. Kita masukkan 0,4 dikurang 0,8 dalam satuan molar ya. Dibagi dengan T2. T2 adalah 20 detik dikurang 0 detik ya. Yaitu kita bisa dapatkan nilai minus 0,4 per 20 ya. Minus jadi plus 0,4 dibagi 20 ya. Dua coret ini naik ke atas jadinya 0,01. Yaitu molar per sekon atau 10 pangkat minus 2 molar per sekon. Sekarang kita lihat opsinya. Yaitu adalah, oke, ada ya jawabannya yang A. 1 dikalikan 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2 molar per detik. Halo adik-adik, ya kita masuk ke soal selanjutnya ya. Nah, berikut ini adalah mengenai larutan asam basa ya. Jadi larutan asam basa itu apa ya? Larutan asam ya ada 3 teori ya, Arrhenius, Bronsted dan juga Lewis ya. Nah, yang ini nanti bakal dipelajari di kelas ya. Nah, kita masuk di sini pasangan larutan yang jika dicampurkan menghasilkan larutan netral ya. Jadi suatu senyawa akan menjadi netral apabila konsentrasi H+ akan sama dengan konsentrasi OH- ya. Nah, jadi kita perlu menghitung jumlah konsentrasinya. Nah, di dalam tabel itu sudah diberikan ya konsentrasinya. Nah, namun diberikan juga volumenya. Nah, kalau seperti ini berarti tidak hanya konsentrasi yang dihitung, tetapi juga bisa dalam mol ya. Mol H+ akan sama dengan mol OH- ya. Nah, bagaimana mencari mol? Ingat rumus stoikiometri, mol sama dengan konsentrasi dikalikan volume ya. Jadi kita hitung untuk masing-masing senyawa berikut ya, dari 1 sampai 4. Jadi kita bikin kolom baru ya, yaitu adalah mengenai mol. Ya. Kita kalikan ya masing-masing konsentrasi dengan volumenya, kita dapat di sini 2 milimol ya. Terus kemudian untuk yang kedua sama 0,1 kali 2 milimol. Yang ketiga juga 0,1 dikali 10 yaitu 1 milimol. Dan yang terakhir 0,2 kali 20 4 milimol. Nah, sekarang karena diminta H+ dan OH- sama, kita identifikasi sekarang senyawanya ya. H+ itu dimiliki oleh senyawa asam. Dan OH- dimiliki oleh senyawa basa. Pintar. Ya, sekarang kita lihat. Senyawa 1 ini merupakan senyawa asam. Mana lagi yang asam? Iya, betul ya. Yang ketiga ya, senyawa asam. Kemudian yang basa adalah ya 2 dan 4 ya. Oke, karena asam dan basa harus sama. Kira-kira mana yang molnya sama? Iya, betul sekali. Yaitu adalah senyawa 1 dan 2 ya. Betul. Jawabannya adalah yang A. Gimana Sobat Bima? Kira-kira kejawab berapa nomor nih? Kalau teman-teman mau bahas soal-soal TK Kimia SMA lainnya, tulis aja di kolom komentar ya. Jadi, pastikan follow bimbingan alumni, like dan share ke teman kalian, karena kita akan bahas di part selanjutnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih